indahnya Laut Indonesia yang terus kita jaga. Menjadi bagian tradisi dan warisan dunia yang juga menjadi tanggung jawab kita. Untuk masa depan bangsa, laut sejahtera. Hai travelers, saya Gadis Bianca. Kali ini akan mengajak kamu mengeksplorasi Raja Ampat. Yap, destinasi yang menjadi tujuan hampir semua travelers kan? Kabupaten Raja Ampat ini terletak di Provinsi Papua Barat Daya. Untuk sampai ke Raja Ampat, travelers bisa menggunakan penerbangan tujuan Sorong yang waktu tempuhnya kurang lebih 4 hingga 5 jam. Dari Sorong, travelers bisa menggunakan kapal feri untuk menuju Waisai, ibu kota Raja Ampat, atau sewa speedboat jika ingin langsung menuju ke pulau-pulau tujuan travelers di Raja Ampat. Nah, travelers, akhirnya kita tiba di Desa Yen Sawai Raja Ampat. Sebagai informasi, sebetulnya Indonesia saat ini sudah menetapkan arah besar pembangunan kelautan Indonesia melalui Indonesia Blue Economy Roadmap, sebuah peta jalan yang kemudian menuntun transformasi pembangunan kelautan kita menuju model yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan juga tentunya berbasis inovasi. Kami disambut hangat masyarakat desa Yen Sawai Barat dengan tradisi suling tambur. Bahkan saya juga diberi hadiah persembahan noken, tas tradisional khas Papua yang terbuat dari anyaman serat alami kulit kayu. Desa Yen Sawai Barat menjadi satu dari banyak desa di Raja Ampat yang masuk ke dalam kawasan konservasi perairan dengan segala potensi laut yang bisa mensejahterakan masyarakatnya. Mulai dari ekowisata, potensi lamun dan mangrove, sampai perikanannya. Saya berbincang dengan Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Bappenas tentang bagaimana pentingnya Indonesia Blue Economy Roadmap bisa membantu memaksimalkan potensi-potensi tersebut untuk menciptakan masyarakat dan laut yang sejahtera. Jadi sebetulnya apa sih Pak yang melatar belakangi mengapa konsep Blue Economy itu penting untuk kawasan kepulauan seperti di Raja Ampat ini? Sebenarnya konsep Blue Economy itu sangat relevan untuk semua wilayah Indonesia. Karena kita adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Dan untuk bisa melihat bagaimana potensi ini kemudian berwujud kesejahteraan, maka Bappenas mendorong pengembangan Blue Economy. Salah satunya melalui penerbitan Blue Economy Roadmap untuk Indonesia. Melihat bagaimana upaya untuk konservasi itu berjalan beriringan dengan bagaimana kita memanfaatkannya, menciptakan peluang-peluang ekonomi baru untuk masyarakat, termasuk di pulau-pulau kecil seperti ini, dan juga berusaha terus memperbaiki tata kelolanya. Karena yang seperti ini gampang sekali juga rusak, gitu ya. Jadi ada bagian-bagian di mana kita juga perlu memastikan bahwa Blue Economy juga nanti berbasis sains. Untuk pulau-pulau kecil ini juga terutama sangat penting karena tentu pulau kecil itu memiliki banyak keterbatasan dan ini menjadi satu tantangan bagaimana kemudian melihat potensi mana yang bisa diunggulkan terlebih dahulu. Potensi di sini banyak. Di sini mangrove dan ini baru ditanam ya, mangrove-nya. Di luar itu ada lamun. Nah, lamun ini sebagai lamun atau apa sih grass itu merupakan tempat hidup dari dugong, dari untuk ekosistem ikan dan yang lainnya. Nah, untuk Desa Yen Sawai sendiri, mengapa Desa Yen Sawai akhirnya dipilih untuk penerapan atau program-program turunan dari Indonesia Blue Economy Roadmap? Bagian dari Blue Economy Roadmap ini salah satunya juga dilaksanakan melalui kerjasama kami dengan Bank Dunia dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melaksanakan program Laut Sejahtera atau Lautra. Dan Lautra ini melihat potensi dari Sawai ini merupakan salah satu contoh
yang kita akan bangun. Bagaimana kemudian masyarakat bisa melihat potensinya dari perikanan tangkap, kemudian dibantu dengan keramba jaring apung untuk kemudian meningkatkan nilai tambah terutama bagi off-taker. Kami pun menyempatkan berkunjung ke keramba jaring apung yang ada di seberang desa, tempat para nelayan menaruh ikan tangkapan untuk dijual. Ini adalah bantuan dari Kormap City Eye yang dikelola oleh Indonesia Climate Change Trust Fund di bawah Bappenas. Dengan harapan ini menjadi salah satu contoh bagaimana mariculture yang bisa memfasilitasi nelayan-nelayan yang memancing di lautan ini bisa menjual ikan untuk kebutuhan konsumsi dalam bentuk masih segar. Oh, oke. Kebetulan keramba apung ini bisa memfasilitasi nelayan-nelayan yang nantinya kalau bisa menjual lebih segar, itu nilainya otomatis lebih tinggi. Baik. Kalau yang ini Pak, yang besar-besar seperti ini berapa kilo itu Pak? Besar sekali sampai. Iya, kalau di sini untuk ukuran kita di Raja Ampat masih sedang. Oh, masih sedang. Ya, Wow. sedang. Ini Tiger namanya. Tiger. Tiger ini 23 atau 24 kilo. Bisa per kilo bisa dihargai berapa itu? 30.000, berarti kalau 23, 600 lebih ya? Ya Pak ya? Sampai di meja makan 1 juta. Sampai di meja makan 1 juta. Melalui berbagai infrastruktur pendukung, masyarakat Yen Sawai memperoleh peluang ekonomi baru yang sejalan dengan konservasi. Menjadikan desa pesisir bukan hanya pelaku utama, tetapi tentunya bisa menjadi contoh dalam pembangunan ekonomi biru. Sudah beberapa tahun yang lalu kami sangat menerima kedatangan dari beberapa tim yang ada dari pusat tentang mangrove, lamun, bahkan karang. Karena di sini kami keseluruhan dari masyarakat Yen Sawai Barat dan Yen Sawai Timur, kondisi kami di pantai ini sangat abrasi. Makanya kedatangan mangrove ini kami sangat membutuhkan sekali. Nah, di hari kedua kita akan menuju salah satu ikon dari Raja Ampat, yaitu Piai Nemo. Waktu tempuh dari Waisai ke Piai Nemo kurang lebih 2 jam dengan menggunakan speedboat. Setelah cukup lama menikmati deburan ombak, hempasan angin laut, dan pulau-pulau sekitar, akhirnya tiba juga kita di Piai Nemo. Selamat datang di Geosite Piai Nemo. Piai Nemo menjadi salah satu contoh bagaimana pariwisata bisa berjalan beriringan dengan upaya konservasi. Lihat saja, tangga kayu yang dibuat untuk membawa turis sampai ke puncak dibuat menyesuaikan pohon yang tumbuh. Pohon tidak ditebang untuk kepentingan ekonomi pariwisata, namun pohon justru menjadi bagian penting dalam penggerak ekonomi pariwisata itu sendiri. Wow. Panas sekali. Pakai topi aja. Panas banget. Wow. Amazing. Selain panorama gugusan kars, di balik puncak Piai Nemo juga ada lagun atau telaga yang dikenal dengan Telaga Bintang. Sebuah laguna cantik yang bentuknya menyerupai bintang jika dilihat dari atas. Wah. Dari puncak Piai Nemo kita bisa lihat gugusan Pulauan Kars yang membuat Raja Ampat menjadi surga dunia. Kepulauan Raja Ampat memang sangat cocok kita sebut sebagai surga dunia. Terletak di jantung pusat segitiga karang dunia, inilah yang membuatnya menjadi begitu spesial. Biodiversitas yang ada di Raja Ampat tak main-main. Di Laut Raja Ampat terdapat 1.318 jenis ikan, 699 jenis moluska,
dan 537 jenis hewan karang. Pak Rahmat, kita sudah sampai di Piai Nemo, lihat bagus banget, pemandangan yang luar biasa ya Pak. Betul. Tapi saya yang mau tanyakan adalah apa saja sih Pak program MPA atau Marine Protect Area yang telah dilakukan untuk Raja Ampat? Terima kasih Mbak Gadis. Jadi konservasi perairan itu merupakan bagian penting dalam kaitan kita sekarang sedang kembangkan blue economy. Bagaimana membuat kawasan konservasi perairan yang bisa juga mensejahterakan untuk masyarakat yang hidup di sekitar sana. Jadi Indonesia secara umum telah menjadikan kepentingan untuk konservasi ini sebagai salah satu prioritas nasional. Wilayah Raja Ampat yang Mbak Gadis lihat ini adalah wilayah yang luar biasa, merupakan ekosistem unik di dunia. Luasnya hampir 4,6 juta hektar dengan 1.400 pulau-pulau kecil. Ini merupakan ekosistem yang tidak ada di belahan dunia yang lainnya, yang tentunya ini akan terkait dengan kegiatan di daratnya. Bagaimana kegiatan konservasi ini bisa kita jaga sebagai kepentingan abadi bangsa. Jadi bukan kepentingan saat, kepentingan jangka panjang negara, bangsa, bahkan dunia. Bahkan Indonesia saat ini ya Mbak Gadis sudah menetapkan target kawasan konservasi laut ya perairan sampai target 2045 itu sampai 100 juta hektar. Artinya ini sangat luar biasa besar yang harus kita konservasi. Nah, sekarang baru sepertiganya kurang 30 juta hektar. Nah, ini tentunya wilayah Piai Nemo ini dan Raja Ampat bagian daripada konservasi laut yang harus dijaga sebaik-baiknya, dan bagaimana masyarakat terlibat di dalam pengelolaan kawasan konservasi ini. Kita tidak mungkin hanya mengedepankan peranan pemerintah, tapi bagaimana semua aktor terkait termasuk masyarakat dan juga dunia usaha dan juga NGO, akademisi bersama-sama menjaganya. Ya. Itu Mbak Gadis ya. Oke. Raja Ampat dan keunikannya ini tidak bisa dipecahkan dari pariwisata sebagai salah satu bagian ekonomi berkelanjutan. Jadi bagaimana masyarakat dibuat model keterlibatannya secara tepat, misalnya dengan pengelolaan kawasan konservasi ini yang melibatkan masyarakat sebagai tour guide atau sebagainya, ataupun juga masyarakat di cottage-cottage-nya itu kita berikan pendekatan yang berwawasan lingkungan, sehingga turis ketika datang ke sini ada perbedaannya dengan tempat-tempat lain yang tidak langsung komplain dengan aspek keunikan ekosistem seperti Raja Ampat ini. Masyarakat sini saya pikir setidaknya sudah dapat asistensi banyak dari NGO-NGO, tapi ini masih terus perlu kita tingkatkan sehingga betul-betul disadari bahwa pariwisata yang berkelanjutan merupakan bagian tidak terpisahkan di kehidupan di sini. Sebagai bagian dari ekonomi biru nasional, Bappenas melalui ICCTF telah merumuskan berbagai skema pendanaan biru atau Blue Finance yang secara khusus mendukung pengelolaan kawasan konservasi perairan atau yang kita kenal dengan Marine Protected Area, pengembangan infrastruktur pesisir, dan peningkatan ekonomi masyarakat melalui UMKM yang berwawasan lingkungan. Apa sebetulnya yang bisa dimanfaatkan masyarakat atau utamanya mungkin kelompok-kelompok wisata dan dalam menjaga konservasi dan juga meningkatkan ekonomi mereka? Blue Finance ya, itu memang utamanya adalah untuk menjaga konservasi. Namun tentunya kan di dalam menjaga konservasi keterlibatan dari masyarakat itu sangat penting, sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat pun menjadi fokus utama. Namun hal ini perlu ada terobosan. Dalam hal ini tentunya sumber-sumber pendanaan lainnya yaitu bisa berasal dari pertama tentunya ada jasa lingkungan yang tentunya bisa diberikan kepada masyarakat. Kemudian yang kedua adalah akan adanya revolving fund dari pemerintah melalui Kementerian Kelautan Perikanan, dan juga ada sekarang skema pendanaan yang bisa buat masyarakat ya untuk bisa menjaga konservasi, yaitu Blue Carbon. Nah, sudah puas eksplor di Piai Nemo, kini saatnya kita eksplor bawah laut Raja Ampat. Kita sudah di Desa Yahuba. Ini salah satu titik spot untuk biasanya wisatawan snorkeling atau juga bisa diving untuk kedalaman yang lebih dalam lagi. Hamparan karang hidup berlapis-lapis dengan berbagai bentuk menyambut kami yang baru saja turun.
Cahaya matahari menembus ke dasar laut, menyinari karang yang tumbuh rapat seperti taman yang dirawat alam sendiri. Puas bermain di dasar, saya juga asyik nih mencoba snorkeling bersama yang lainnya. Di antara tiang-tiang jeti dermaga Yen Buba, segerombolan ikan sweet lips, juga ikan ekor kuning menyapa kami dengan tenang di antara ikan-ikan karang lainnya yang asik berenang ke sana kemari. Beberapa kali banyak juga ikan bombin atau damsel lorak hitam yang juga asyik berenang mendekati kami, dan yang jenis besar tampak seekor Napoleon melintas pelan di depan kami. Menikmati alam bawah laut Raja Ampat membuat waktu seakan begitu lambat. Di sini keindahan sebenarnya berada, bukan hanya untuk dilihat, tetapi juga untuk kita jaga. Travelers, kali ini kita akan eksplor Waisai. Ibu kota Kabupaten Raja Ampat ini terletak di Pulau Waigeo, pulau terbesar di Kepulauan Raja Ampat. Raja Ampat punya hidden gems lainnya loh. Tak butuh waktu lama, hanya 1,5 jam dari pusat kota Waisai, saya tiba di desa Warsambin, distrik Teluk Maya Libit. Sudah bisa tebak belum travelers kita mau kemana? Yaps, kita mau ke Kali Biru. Kakak Pasai, saya dengar ini jati mangrove sebetulnya dikelola oleh masyarakat ya kakak? Oh iya, untuk jati mangrove sendiri ini legalitasnya di bawah CV Mentansan Group yang sudah dibangun sejak 2019. Pada awalnya juga kami dari jati mangrove ini belum ada seperti pembangunan dermaganya, restorannya juga beberapa penginapan. Didampingi oleh seorang pemandu, saya berangkat menggunakan perahu melintasi indahnya Teluk Maya Libit. Teluk Maya Libit menjadi rumah dari spesies endemik Papua seperti cendrawasih dan juga kuskus. Setelah beberapa saat, kami menyusuri lebatnya hutan hujan tropis pesisir khas Papua yang begitu tenang. Kita harus turun ya Kak Kavi ya? Iya. Wah. Jadi ini karena air sungai lagi surut, kita harus bantu dorong. Berjalan menyusuri sungai di tengah hutan Papua menjadi pengalaman yang tak akan terlupakan. Setelah berjalan kurang lebih 15 menit, akhirnya saat tiba di Kali Biru, sudah ada sekelompok wisatawan asal Jakarta yang tengah asik berenang. Seperti apa rasanya main ke Kali Biru? Baru ini luar biasa. Pertama kali. Pertama kali. Apa kesannya yang dirasakan? Kesannya Seneng banget. oke, bagus ya. Terus hutannya masih asli ya. Ya semua masih asli lah. Kalau kita bisa tinggal di sini bisa panjang umur. Lida, rasanya? Saya merasa senang banget. Senang ya? Kita Raja Ampat itu memang impian saya untuk datang. Apalagi ke Kali Biru ini merasa bermain dengan alam. Indonesia itu luar biasa. Saya pun tidak sabar nih untuk mencoba berenang di Kali Biru. Berenang di Kali Biru serasa berada di dunia lain, travelers. Air yang jernih, pohon-pohon hutan rindang, suara-suara burung, dan gemerisik ranting yang dihempaskan angin, semua bisa kita rasakan. Dan yang paling penting, pesona warna biru sungai yang terkadang berubah warna menjadi hijau toska karena pantulan cahaya matahari Papua menasbihkan Kali Biru sebagai surga tersembunyi di Raja Ampat. Senangnya traveling ke Raja Ampat, travelers, karena semua pelaku wisata sama-sama mengedepankan pariwisata berkelanjutan. Begitu juga dengan sejumlah resort yang ada di Raja Ampat. Rata-rata setiap resort memiliki program konservasi lingkungan yang melibatkan masyarakat sekitar dan wisatawan yang menginap.
Yang saya tahu Waiwo juga mendukung upaya konservasi di Raja Ampat. So what's your the special program that Waiwo have for support to keep the environment still great as well for Raja Ampat? Well, Waiwo Dive Resort is in close relationship with Mora, which is Molobin Raja Ampat. It's basically a group of women came together to support the environment, and also the women of Raja Ampat. They are supporting women to become dive masters, and also teaching little kids how to take care of the environment, to explain them the importance of, let's say, clean beaches, clean environment, because if their environment is safe and clean, then foreigners will come to Raja Ampat. They will enjoy their stay, and that will bring a lot of income to Raja Ampat as well. The locals of Raja Ampat, especially Papuan people, they are very friendly and very welcoming. Raja Ampat, contoh nyata keberlanjutan alam, wisata, dan ekonomi masyarakat sejahtera. Dan Raja Ampat akan selalu menjadi surga dunia, surga terakhir yang perlu kita jaga. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.